Hai, balik lagi dengan Asa Karya, tempat untuk mengasah diri dan berkarya. Pada topik Asa Karya hari ini, kita akan membahas tentang analisis transaksional. Apa itu analisis transaksional? Analisis transaksional ini dipelopori oleh seorang psikiater bernama Eric Berne. Beliau lahir tahun 1910 di bulan Mei. Beliau adalah seorang psikiater yang bersekolah atau menempuh pendidikan di Psychiatric Clinic of Yale University School of Medicine dan New York Psychoanalytical Institute. Beliau juga merupakan anggota American Psychiatric Association pada tahun 1949. Karya besar beliau yang terkenal di zaman itu adalah buku berjudul Games People Play. Oke, yang tentunya membahas tentang analisis transaksional. Oke, kita langsung masuk aja ya. Analisis transaksional. Analisis transaksional ini diambil dari kata analisis dan transaksional. Kata analisis adalah pengujian secara detail agar lebih memahami atau dapat menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Transaksional adalah proses pertukaran dalam suatu hubungan. Sehingga analisis transaksional ini memiliki prinsip dasar, yaitu dalam analisis transaksional ini merangsang tanggung jawab pribadi atas tingkah laku individu, pemikiran baik itu dalam bentuk pemikiran logisnya, rasionalitasnya, tujuan-tujuannya yang realistis, berkomunikasi terbuka, dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi analisis transaksional ini digunakan oleh pelopornya yaitu Eric Berne pada tahun itu untuk konseling, proses konseling. Nah, apa ini analisis transaksional, seperti apa? Oke, kita lanjut aja lebih dahulu. Jadi analisis transaksional ini merupakan metode yang mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik. Dan ini bisa menggambarkan kepribadian seseorang yang saling berinteraksi tersebut. Jadi dari analisis transaksional bisa menggambarkan kepribadiannya. Nah, pendekatan analisis transaksional ini adalah behavior kognitif. Jadi analisis transaksional punya asumsi bahwa masing-masing pribadi itu memiliki potensi untuk memilih, mengarahkan ulang, atau membentuk ulang setiap nasibnya sendiri. Nah, pandangan dari analisis transaksional itu harapannya adalah untuk kepribadian yang namanya kepribadian normal adalah produk dari pengasuhan yang sehat. Dan di sini nanti transaksinya adalah I'm okay, you're okay. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, untuk asumsi dasarnya dari yang namanya analisis transaksional. Jadi ada 6 asumsi dasarnya terkait dengan analisis transaksional ini. Yang pertama adalah manusia itu punya pilihan untuk berubah, tidak terbelenggu yang namanya masa lampau. Artinya manusia itu punya keputusan sendiri untuk dia mau berubah, dan keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh masa lampaunya. Baik itu manusia ingin bahagia, karena manusia ini adalah individu yang selalu mencari yang namanya kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah manusia itu ternyata bisa jenuh atau bosan kalau misalkan menghadapi hal-hal yang monoton terus-menerus. Makanya manusia selalu punya pilihan untuk berubah. Contoh yang pasti yang kelihatan adalah pada saat kondisi saat ini, di mana kita ini di kondisi pandemi, kita harus di rumah, stay at home. Ada pastinya manusia yang bisa jenuh dan punya pilihan untuk berubah. Berubah itu dalam arti berubah dalam kegiatannya, atau berubah untuk dia entah itu keluar dari rumah, berarti dia tidak mematuhi aturan pemerintah. Nah, itu punya pilihan untuk berubah. Yang berikutnya adalah manusia bisa mendapat informasi baru. Nah, mendapat informasi baru ini adalah pilihannya untuk berubah dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Awalnya yang mungkin tidak mengerti menjadi mengerti. Contoh yang sekarang ini lagi trending ini adalah COVID. Yang awalnya kita pertama kali tahu tentang COVID, manusia itu tidak mengerti apapun, tetapi punya pilihan untuk berubah. Berubah untuk memahami, atau istilahnya yang sering itu adalah berdamai dengan COVID, atau dia ya tetap takut dengan COVID. Artinya itu tetap berubah dari yang awalnya tidak tahu tentang COVID
menjadi tahu dan akhirnya berdamai, atau dia yang awalnya tidak tahu tentang COVID dan dia punya pilihan untuk berubahnya adalah dengan menganggap bahwa COVID ini menakutkan. Yang awalnya tidak ada COVID menjadi COVID ini menakutkan. Nah, itu adalah asumsi dasarnya. Ini saya contohkan di saat ini ya, kondisi saat ini. Kemudian yang asumsi dasar yang berikutnya adalah manusia itu sebetulnya sanggup untuk berubah. Nah, sanggup untuk berubah itu adalah manusia itu adalah individu yang sebetulnya bisa untuk berubah, namun dia punya pilihan untuk berubah atau tidak. Punya pilihan juga untuk mau melangkah yang namanya melangkah untuk berubah atau tidak. Contoh, kalau misalkan kita ngomong, saya mau diet nih ceritanya. Nah, diet itu adalah pilihan untuk berubah dari yang awalnya mungkin merasa bahwa berat badannya berlebih menjadi ingin berat badan yang ideal. Nah, manusia itu punya pilihan untuk berubah. Pilihannya adalah dia mau menjalani programnya atau tidak. Kalau manusia yang sanggup berubah adalah manusia itu sanggup berubahnya adalah dia mau menjalani programnya, melangkah untuk keluar dari zonanya yang selama ini yang nyaman mungkin baginya, dan dia sanggup untuk berubah atau dia sama sekali nggak mau. Itu adalah asumsi dasarnya terkait manusia. Kemudian asumsi yang ketiga adalah manusia itu bisa belajar, berpikir, dan memutuskan untuk dirinya. Ini adalah free will-nya manusia. Kemudian yang keempat adalah manusia sanggup tampil baru. Nah, maksudnya di sini adalah manusia itu bisa tampil baru dari pola-pola yang sebelumnya. Dari pola-pola yang sebelumnya atau kebiasaan yang sebelumnya menjadi tampil baru dengan kebiasaan atau pola-pola dia yang baru. Yang berikutnya adalah manusia dipengaruhi orang lain. Artinya manusia itu, karena manusia adalah makhluk sosial, manusia itu tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh orang lain atau harapan dan tuntutan orang lain. Contoh yang paling sederhana aja, misalkan kalau sudah memasuki umur tertentu yang sudah dikatakan siap untuk menikah, pasti akan mulai orang-orang di sekitar kita akan bertanya, mana pacarmu? Kapan kawin? Kurang lebih seperti itu. Itu adalah asumsi dasar terkait manusia. Nanti kalau sudah kawin, kapan kamu punya anak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah asumsi dasarnya. Asumsi dasar yang lain adalah manusia dilahirkan bebas. Tetapi pertama kali belajar berbuat sesuai perintah. Jadi sebetulnya manusia itu punya free will. Namun pada saat kita pertama kali belajar ini, dikatakan pertama kali belajar adalah pada saat kita masih usia anak-anak, di mana kita akan belajarnya adalah sesuai dengan instruksi dari orang tua, instruksi dari guru, instruksi dari orang-orang yang lebih senior dari anak ini, sehingga manusia itu pasti sebetulnya dia sebagai anak pun juga punya free will, tetapi dia masih belum punya free will itu 100% pada saat masih anak, tetapi pada saat sudah mulai dewasa, dia punya free will itu. Oke, ini adalah asumsi dasar di analisis transaksional. Now, next. Oke, di salah satu bahasanya itu di salah satu kepribadian di analisis. Sorry, Vi. Tak ulang ya ini ya. Pada analisis transaksional, ada kepribadian yang disebut ego state. Ego state ini adalah sumber-sumber tingkah laku, sikap, dan perasaan sebagaimana individu itu melihat kenyataan, serta mengolah informasi dan melihat dunia luar dirinya. Nah, apa itu ego state? Itu adalah seperti demikian. Kemudian, seperti apa sih ego state dalam analisis transaksional? Oke, next. Ego state ini ternyata dibagi kurang lebih menjadi 3 besar, yaitu ada ego state sebagai parent, ego state sebagai adult, dan ego state sebagai child. Ego state sebagai parents ini adalah ego state di mana individu itu akan berperan sebagai orang-orang yang akan seperti orang tua pada umumnya kepada anaknya. Kemudian kalau ego state sebagai adult adalah kepribadian yang muncul pada saat orang-orang itu memunculkan seperti orang dewasa pada umumnya. Dan ego state child adalah kepribadian yang muncul pada saat orang-orang itu memunculkan sisi kekanak-kanakannya.
Artinya setiap orang itu punya ego state ini dalam dirinya. Jadi misalkan saya punya ego state as a parent, as an adult, atau as a child. Tinggal kapan saya menampilkan ego state ini menurut analisis transaksional. Oke, next. Nah, ini kalau misalkan saya boleh gambarkan. Ego state parent atau parent ego state itu adalah segala perilaku, pemikiran, dan perasaan yang kita copy atau kita ambil, kita modeling, atau sudah kita internalisasi mungkin ya, sampai internalisasi, yang artinya kita copy atau kita itu bahasanya ya copy paste dari orang tua kita, atau figur orang tua kita kalau memang yang nggak punya, mohon maaf maksudnya yang sudah orang tuanya meninggal, kemudian dia punya orang tua pengganti, itu adalah figur orang tua yang akan kita copy. Jadi makanya kan kata-katanya selalu adalah always, never, don't do this. Ya, seperti kita kepada anak kita, ayo kamu ke sini, ayo kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu begini. Ya, itulah ego state parent atau ego state orang tua. Kemudian adult ego state. Adult ego state ini adalah segala perilaku, pemikiran, dan perasaan yang selalu merespon secara langsung here and now atau masa saat ini. Jadi untuk ego state adult ini biasanya adalah kalimat-kalimat yang muncul adalah dia akan selalu berpikir, kenapa ya ini kok bisa terjadi? Ada apa ya ini ya? Kapan ya ini ya? Kok bisa begini ya? Sepertinya saya berpikir demikian. Sepertinya saya bisa melihat begini. Itulah adult ego state. Nah, kemudian yang ketiga adalah child ego state. Child ego state adalah segala perilaku, pikiran, dan perasaan yang kita mainkan dari masa kita yang saat kita masih kecil. Jadi segala sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, kita pikirkan, kita tingkah laku kita saat masih anak-anak, itulah adalah child ego state-nya kita. Contohnya biasanya kalimat-kalimat yang muncul adalah, ya saya berharap semoga saya gini. Aku nggak mau peduli. Duh, nggak mau. Oh tidak, jangan lagi hal ini gitu. Atau misalkan kita lagi kepingin bahasanya adalah egois atau masih selfish, itu adalah child ego state-nya kita sedang muncul saat itu. Itu adalah contoh-contoh yang parent, adult, and child ego state. Oke, berikutnya. Nah, selain dari kepribadian itu juga ada yang namanya istilah stroke dan hunger di yang namanya analisis transaksional. Nah, stroke itu adalah sebuah bentuk tanda perhatian. Nah, dan sedangkan hunger itu adalah stimulus dari transaksinya. Nah, apa itu stroke dan hunger? Nah, stroke itu, bukan apa itu stroke dan hunger ya. Stroke itu adalah sebuah bentuk tanda perhatian. Hunger adalah stimulus transaksinya. Nah, stroke itu sendiri dibagi menjadi ada stroke positif, negatif, bersyarat, dan tidak bersyarat. Apa itu masing-masing? Stroke positif adalah segala bentuk perhatian yang secara langsung itu bisa memperkuat motivasi seseorang dalam kehidupannya. Contoh adalah bentuk belayan, adalah bentuk senyuman, tepuk tangan, ciuman tanda sayang, itu adalah bentuk stroke positif. Nah, kemudian ujian itu juga termasuk stroke positif. Kemudian stroke negatif atau negatif stroke adalah suatu bentuk stroke yang menunjukkan pandangan yang mengecewakan atau hal-hal yang bisa melemahkan segala tingkah laku seseorang. Ya, contohnya adalah kalau misalkan kita sebagai parent, maka kita bisa memukul, atau kita bisa memarahi, kemudian kita bisa mengkritik sebagai adult, atau kita sebagai anak kecil itu adalah menangis keras-keras, meraung-raung, itu adalah bentuk stroke negatif sebetulnya. Nah, kemudian selain itu juga ada stroke bersyarat. Stroke bersyarat itu adalah tanda perhatian yang
diperoleh karena ia telah melakukan sesuatu atau ya ada syaratnya ya bahasanya ya, stroke bersyarat itu. Misalkan saya mau untuk melakukan apa yang menjadi keinginanmu, tetapi syaratnya adalah bla 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 bla. Contoh realnya adalah misalkan kita sedang namanya ini analisis transaksional, artinya kan sedang bertransaksi. Misalkan adult dan child dengan parent, misalkan orang tua menyuruh kita untuk membantu beliau atau membantu orang tua kita untuk berbelanja, entah itu mungkin berbelanja di warung dekat rumah dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai anak itu bisa saja kalau kita anaknya yang sudah perannya usianya bukan usia anak-anak lagi ya, tapi kita pas berperan sebagai part of chatnya yang sedang muncul. Aduh, mama ini saya kan lagi nonton, terus mamanya ngomong, ayolah minta tolong mama ini butuh soalnya ini lagi kehabisan untuk masak ini, garamnya habis misalnya. Ya akhirnya dia ngomong ya wes lah tak belikan, tapi nanti aku belikan ini ya, tapi aku setelah ini nggak mau diganggu ya. Nah, itu adalah stroke bersyarat, artinya perhatiannya sebagai anak kepada orang tua, tapi ada syaratnya, aku nanti ini nggak mau diganggu ya setelah ini, atau setelah ini aku maunya pokoknya sudah ini terakhir hari ini untuk membantu orang tuaku gitu. Nah itu stroke bersyarat. Kemudian stroke tidak bersyarat. Stroke tidak bersyarat itu adalah tanda perhatian yang diperoleh tanpa ada persyaratan apapun. Jadi kalau misalkan contoh tadi orang tua yang meminta tolong kepada anaknya, maka anak ini kalau misalkan dia tidak bersyarat, dia akan membantu tanpa ada embel-embel apa syaratnya. Nah, itu adalah unconditional stroke. Nah, kemudian berikutnya hunger stimulus transaksi. Jadi hunger ini adalah pada saat kita awal lahir itu biasanya yang terjadi adalah kita punya yang namanya sensation hunger atau stimulus dalam melakukan transaksi. Contoh anak kecil atau bayi yang baru lahir itu selalu akan haus akan yang namanya kasih sayang dalam bentuk entah itu ciuman, pelukan, dan itu adalah atau perhatian, karena kalau misalkan mereka tidak mendapatkan itu biasanya mereka akan memberikan respon adalah dalam bentuk tangisan. Itu adalah sensation hunger. Nah kalau misalkan sensation hunger ini sudah sering diberikan, lama-lama itu akan menjadi recognition hunger, artinya setelah kita pertama kali memeluk, mencium bayi itu, lama-lama dia akan ingat bahwa kalau misalkan kita itu didekat, kita itu dicium, dipeluk, maka dia akan selalu ingat bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua. Jadi itu adalah bentuk relasi yang akan terjadi antara orang tua dengan si anak itu. Itu adalah recognition hunger. Jadi kalau sensation hunger yang diberikan penguatan terus-menerus, maka itu akan menjadi recognition hunger. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang posisi psikologis dasar. Nah, posisi psikologis dasar ini dikembangkan oleh yang namanya Thomas A. Harris, di mana ada 4 posisi psikologis dasar ini, yaitu I'm not okay, you're okay, I'm not okay, you're not okay, I'm okay, you're not okay, dan I'm okay, you're okay. Nah, baik, untuk psikologis dasar ini kita akan mulai dari yang kuadran yang paling kiri atas kalau digambar, yaitu I'm not okay, you're okay. Jadi I'm not okay, you're okay ini adalah posisi yang menunjukkan bahwa kita, I'm, me, itu lebih rendah daripada orang lain. Karena dia atau you are okay, tapi saya yang tidak okay. Nah, ini biasanya dirasakan pada saat kondisi, atau sering kali dirasakan pada saat kondisi sebagai anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu seringkali tidak selalu ya, tetapi umumnya orang tua akan mengontrol anak, sehingga anak-anak itu seringkali akan merasa I'm not okay nih. Kalau orang tuanya bukan orang tua yang akan memperhatikan atau mendengarkan setiap apa yang diinginkan oleh anaknya.
itu akan menjadi posisi I'm not okay, but you're okay. Atau misalkan posisi bisa saja kita ngomong kalau misalkan di organisasi sebagai sebuah bawahan atau staff, saya sebagai staff, tetapi saya punya atasan, tapi atasan itu tidak pernah mau mendengarkan setiap aspirasi saya. Berarti kan posisinya adalah I'm not okay, but you're okay. Nah, ini adalah depressive position. Karena bagi saya pribadi, ini adalah suatu hal yang membuat saya depresi. Membuat suatu hal yang, ya, kalau memang tidak menemukan jalan keluar, karena saya selalu tidak oke atau not okay, maka saya bisa getting away. Gitu. Oke, posisi psikologis dasar yang kedua adalah I'm not okay, you're not okay. Nah, I'm not okay, you're not okay ini adalah kedua belah pihak yang bertransaksi ini atau dua belah individu yang bertransaksi ini kondisinya sama-sama not okay. Nah, kondisi ini contoh kita ngomong, misalkan adalah pada saat saya bersama rekan kerja, sama-sama diminta untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus. Kemudian saya merasa bahwa wah ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan mengingat sekarang ini kondisi PPKM mikro, kita tidak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Rekan saya pun juga demikian, maka kita sama-sama terus bingung dan tidak berdaya bagaimana harusnya. Nah, contoh yang lainnya misalkan, contoh lainnya I'm not okay, you're not okay itu adalah pada saat ada suatu kondisi di mana orang-orang itu kedua belah pihak ini sama-sama tidak berdaya harus mau ngapain, dan itu bisa berakibat kalau misalkan dia I'm not okay dan you're not okay, bisa jadi adalah kalau kita ngomong ini adalah kondisi yang sangat depresif banget, depresif yang putus asa bahkan ya sudah dikatakan, dan ini kalau bisa bahaya bisa mengarah ke arah yang tidak baik. Nah, kondisi I'm not okay, you're not okay ini di mana dua belah pihak ini sama-sama tidak berdayanya. Jadi contoh kayak tadi, saya misalkan ditugaskan harusnya itu mencari relasi sebanyak mungkin. Kalau saya orangnya gaptek, saya juga bingung kondisi PPKM mikro ini saya kudu ngapain. Berarti kan saya I'm not okay nih dan bingung. Dan kalau rekan saya pun juga punya relasi, kita sama-sama dalam satu tim, kita juga bingung, misalkan sama-sama gaptek nih, kita ngomong misal ya, sama-sama gaptek itu akhirnya I'm not okay dan dia juga nggak okay. Nah kita sama-sama bingung, aduh, ya apa ini, nggak bisa ngapa-ngapain karena PPKM mikro. Nah misalkan seperti itu. Kemudian contoh yang posisi psikologis dasar yang ketiga adalah I'm okay, you're not okay. Nah, pada saat ini mulai di sisi di mana kita mulai okay. Nah, ini adalah pihak you're not okay, ini adalah pihak orang lain you're not okay. Nah, ini adalah posisi yang mulai mengatakan bahwa kecenderungannya kita mulai menuntut orang lain. Nah, ini kalau misalkan contoh posisi dari sebagai entah itu parent, entah itu sebagai posisi yang sebagai atasan di tempat kerja, ini adalah posisi I'm okay, you're not okay. Ada sisi, karena posisi dia punya power daripada yang lawannya. Jadi I'm okay. Contoh kalau misalkan sebagai parent, saya akan mengatakan pada anak saya, loh, kamu harus tidur siang ini sekarang. Nah itu kan adalah I'm okay. Belum tentu dia okay. Mungkin dia belum ngantuk nih, makanya dia ngomong you're not okay. Atau kalau saya sebagai atasan, mbuh piye carane, pokoknya ini harus selesai dalam rentang waktu 1 minggu, misalkan. Itu kan I'm okay. Bagi saya, I am okay, karena memang targetnya dalam 1 minggu nih dari atasan saya. Tapi bagi bawahan saya, dia sudah pekerjaannya banyak, dikasih waktu seminggu, belum tentu juga dia mampu sebetulnya. Dia you're not okay. Kayak gitu. Kalau dia nggak ngomong, kalau dia ngomong beda lagi ya, dia bukan you're not okay, akan terjadi proses diskusi setelahnya. Nah, posisi psikologis dasar yang terakhir adalah I'm okay, you're okay. Nah, ini adalah posisi yang paling sehat sebetulnya. Dan harapannya semua orang mengarah ke sana. Harapannya, tetapi kan tentu setiap transaksi itu
terjadi I'm okay, you're okay. Nah, I'm okay, you're okay ini kondisi di mana baik saya maupun orang lawan transaksi saya itu sama-sama merasa bahwa kita memiliki relasi yang pas, relasi sama-sama yang win-win solution. Ya, contoh adalah pada saat kita dengan teman kita dan kita lagi hangout bareng, itu I'm okay, you're okay. Atau dengan atasan kita yang sama-sama bisa berdiskusi dan saling memberikan aspirasi dengan baik dan akhirnya menemukan jalan keluar, itu adalah I'm okay, you're okay. Contoh lainnya adalah pada saat misalkan sebagai orang tua kita mendengarkan aspirasi anak dan kita sama-sama punya negosiasi dan bargain dan akhirnya menemukan solusi bahwa disepakati, misal anak itu merasa bahwa kayak contoh tadi anak itu tidak mau tidur siang, maka disepakati bahwa oke, ini sekarang jam 12:30, kamu memang nggak mau tidur siang sekarang karena kamu tidak ngantuk. Bagaimana kalau kita kasih kamu kesempatan untuk bermain sekali lagi, kurang lebih 30 menit, kemudian setelah itu kamu harus beristirahat siang. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju. Oke. Nah, ini adalah suatu hubungan I'm okay, you're okay. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi sehat itu sendiri itu apa. Nah, kondisi sehat ini adalah bukan berarti kondisi kita nggak pernah di posisi entah itu child, entah itu parent, tapi kita hanya posisi adult. Tidak. Karena setiap manusia punya 3 part of that. Artinya punya part dari parent, adult, maupun child. Nah, kondisi sehat ini adalah kondisi yang mana individu itu dapat menggunakan ketiga status ego dengan baik. Kapan kita menggunakan ego state-nya yang parent, kapan kita menggunakan ego state-nya yang adult, dan kapan kita menggunakan ego state yang child, itu kita gunakan dengan tepat, dengan baik. Itu kondisi sehat. Kemudian posisi dasar hidupnya adalah I'm okay, you're okay. Jadi dalam setiap transaksi kita dengan orang lain itu selalu adalah I'm okay, you're okay. Jika salah satu tidak oke atau not okay, berarti itu belum kondisi sehat karena merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian tidak ada kebutuhan untuk games playing. Nah, definisi games playing ini artinya adalah tidak ada yang salah satu pihak itu memanfaatkan atau mempermainkan pihak yang lain. Karena kan ya ini ke arah main-main seperti ya secara tidak langsung orang ini dikendalikan oleh orang lain, itu adalah games playing definisinya. Nah, kemudian memahami dirinya dan orang lain. Ini kondisi sehat. Dan bisa menyatakan diri secara bebas. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa bisa bernegosiasi, mengeluarkan aspirasinya, itu adalah kondisi sehat. Kemudian juga bisa mencintai dan dicintai. Nah, ya ini terutama kalau misalkan relasinya itu adalah antara entah itu pasangan, suami istri, anak, orang tua, kemudian antara sahabat, itu kan sebenarnya bisa saling mencintai dan dicintai, saling menyayangi, itu adalah kondisi sehat di sini. Oke, ini yang dikatakan kondisi sehat secara analisis transaksional. Lanjutnya, nah dalam ego state itu ada transaksi yang terjadi, kurang lebih dibagi menjadi 3 transaksi besar. Yang pertama adalah transaksi yang complementary, yaitu transaksi yang saling melengkapi. Tidak akan terjadi konflik di sana. Karena responnya adalah respon yang tepat. Contoh adult dengan adult. Karena kalau antar ego state adult dengan ego state adult, itu maka akan terjadi yang namanya relasi yang saling berdiskusi, saling terbuka satu sama lain. Kalau yang satunya adalah transaksi antara parent dan child, karena yang satu akan menginstruksikan dan yang satu akan mengikuti. Ini adalah complementary, saling melengkapi. Transaksi yang berikutnya adalah cross. Nah, kalau cross ini adalah transaksi yang biasanya akan memungkinkan timbul konflik.
dan memungkinkan akan komunikasinya akan terhenti setelah itu karena akan ada salah satu pihak atau mungkin dua-dua pihak, keduanya maksudnya kedua belah pihak itu saling tersakiti. Nah, cross itu contohnya adalah pada saat satu berperan sebagai parent, yang satu berperan sebagai child, atau yang satu berperan sebagai parent, yang satunya juga berperan sebagai parent. Nah, ini itu adalah cross karena nggak akan nyambung ceritanya. Yang satunya itu pinginnya diperhatikan, yang satunya berperan sebagai orang yang kepingin mengajak dia diskusi, nggak nyambung kan? Yang satunya itu kepingin instruksi yang lainnya, satunya juga kepingin instruksi lawannya. Loh, nggak nyambung. Siapa yang diinstruksi kalau saling menginstruksi? Nggak nyambung ini ceritanya. Itu adalah transaksi yang cross. Dan yang terakhir adalah transaksi yang ulterior. Ada transaksi yang tersembunyi di belakangnya. Nah, kalau misalkan ini adalah transaksi yang terjadi yang secara nonverbal, itu terlihat bahwa dia punya part of ego state yang lain saat dia bertransaksi dengan lawannya. Contoh misalkan, satu pihak, si A, itu berperan sebagai adult, tapi pihak yang lainnya itu masih tidak diketahui seperti apa yang digambar pertama. Nah, tetapi si adult yang pertama ini punya ego state parent di belakangnya. Nah, contohnya misalkan saya bertemu dengan rekan, kemudian ngobrol, tapi terus habis itu ketahuanlah bahwa loh, kamu itu loh harusnya itu ngerti bahwa ini yang kamu lakukan selama ini itu salah, harusnya begini. Nah, kalau pas lawan saya itu adalah partnya adalah part adult, dan saya menginstruksikan atau memberitahu kayak orang tua yang menceramahi mereka atau menceramahi teman saya itu, belum tentu itu terjadi dengan baik secara sosial levelnya. Karena bisa jadi belum tentu diterima, karena nanti bisa jadi yang pihak your itu not okay. Nah, ini adalah salah satu bentuk transaksi yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Atau yang berikutnya, contoh di gambar yang kedua adalah yang satu berperan sebagai adult, masih tidak diketahui juga lawannya sebagai adult atau tidak. Nah, namun kalau yang komplementari harusnya kan sama-sama adult. Nah, ternyata dia dibaliknya itu punya ego state child. Nah, ini biasanya kalau kita contohkan paling gampang itu adalah contoh saya sebagai cewek punya pacar nih. Nah, saya ini biasanya ngobrol itu sama-sama enak, ngobrolnya dewasa, kemudian saling terbuka satu sama lain. Tetapi di satu situasi saya kepingin bermanja-manja dengan pacar saya misalkan. Nah, apakah memang pacar saya bisa menangkap rasa manja saya itu? Kalau dia tidak bisa menangkap dan akhirnya berperan sebagai entah itu parent, ego state parent untuk menerima atau menjadi orang yang menaungi kemanjaan saya, maka itu menjadi, kalau misalkan dia bisa menaungi, menjadi komplementari. Tapi kalau dia tidak bisa menaungi, maka bisa menjadi cross. Nah, demikian sih kurang lebih transaksi yang terjadi dari setiap ego state. Oke, sekian video kita kali ini terkait analisis transaksional. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!